Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dewi Nursery. Di kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tips supaya tanaman anggrek kita itu tumbuh lebih baik lagi, lebih subur ya. Nah, tentunya buat bunda-bunda semua yang sering berbelanja anggrek, nah terutama yang seedling ataupun remaja, pasti rata-rata itu menggunakan media bawaan itu sphagnum moss. Nah, tentunya menggunakan sphagnum moss ini, jika bunda-bunda semua itu tidak bisa mengaturnya ataupun memperkirakan penyiraman, itu dapat berisiko mengakibatkan pembusukan akar. Ini adalah tanaman anggrek yang sudah pasca bunga. Ini saya repotting dan akan saya ganti dengan menggunakan media anggrek seperti arang ataupun kulit pinus dan lain sebagainya. Nah, tentunya jika menggunakan moss ataupun sphagnum moss, itu medianya sangat lembab dan juga sangat basah. Nah, buat bunda-bunda semua yang tinggal di tempat yang beriklim dingin, itu kurang rekomendasi kalau menggunakan sphagnum moss ya. Jadi saran saya itu mengganti ataupun memindahkan. Nah, di sini tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, karena dari jenis-jenis anggrek yang kita beli biasanya itu ada kriterianya masing-masing, seperti ada seedling, remaja, dan juga dewasa. Nah, tentu yang harus kita siapkan itu adalah pot. Di sini saya merekomendasikan buat bunda semua menggunakan pot tanah. Namun apabila tidak ada pot tanah, bunda bisa menggunakan pot plastik. Dan pot plastik itu selalu harus diberikan batu di tengah-tengah supaya nanti ketika tanaman tumbuh membesar itu tidak guling atau tidak roboh. Nah, yang pertama tentunya kita harus melepas media softpot dengan anggrek. Nah, di sini buat bunda, apabila tanaman yang bunda beli itu sudah besar ataupun dewasa dengan pot yang besar seperti ini, itu biasanya hal yang saya lakukan itu adalah mengurangi sedikit media. Karena apabila dengan media sebesar ini juga kita tanam ke dalam, tentu saat penyiraman itu terlalu banyak menyimpan air, nanti takut terjadi pembusukan. Terkecuali apabila bunda membelinya yang anggrek-anggrek seedling, itu biasanya menggunakan softpot yang lebih kecil tuh, dan itu tidak perlu dikurangi. Kalau saya pribadi, saya selalu mengurangi, karena ini untuk anggrek yang lebih besar ini biasanya itu sphagnum mossnya itu sambungan atau ada tambahan dari yang seedling ke dewasa. Nah, seperti ini tuh. Ini yang dasaran utama. Jadi untuk dasaran utama itu jangan dibuang, karena kalau dibuang semua takutnya nanti tanamannya itu susah tumbuh atau stres ya. Yang pertama itu tentunya harus dikurangi. Kalau saya pribadi saya mengurangi. Nah, jika bunda-bunda ragu ataupun takut tanamannya stres, bisa ditambah dengan nanti setelah dibongkar dengan nutrisi atau vitamin B1 untuk tanaman. Oke. Kita bersihkan dulu sedikit, dikurangi. Nah, seperti ini, supaya medianya itu tidak terlalu banyak, media sphagnum mossnya, karena kalau terlalu banyak pun menyimpan airnya itu nanti sangat banyak pun. Itu. Nah, ini yang dasaran utama tuh ya. Jadi nampak terpisah. Ini yang dasaran utama dari seedlingannya. Yang besar ini tadi itu tambahan dari sphagnum mossnya. Nah, setelah dirasa cukup,
Saran saya, jika Bunda ada B1, bisa Bunda rendam menggunakan vitamin B1 untuk tanaman. Nah, setelah Bunda rendam menggunakan B1, baru dianginkan ataupun dikeringkan. Nah, seperti yang sudah saya lakukan seperti ini. Ini sudah saya keringkan. Nah, ini media bawaan Sphagnumos yang utama dari seedling. Tampak berbeda. Yang ini pun. Nah, setelah dirasa cukup, Bunda tinggal memindahkan ke pot yang lebih besar agar anggrek tumbuh lebih besar lagi. Karena jika tidak dipindahkan tanpa ada perawatan khusus, maka anggrek susah untuk lebih besar ataupun tumbuh lebih besar lagi. Nah, ini sudah dianginkan, sudah kering. Kita lihat dulu, barangkali tanamannya ataupun medianya itu basah. Karena apabila basah, takut terjadi pembusukan pada akar. Nah, berhubung saya menggunakan pot tanah, jadi tidak perlu menambahkan batu. Lalu tambahkan media. Di sini saya menggunakan kulit pinus. Karena kulit pinus ini sangat baik untuk tanaman anggrek. Tambahkan media secukupnya, jangan terlalu padat, karena apabila terlalu padat maka anggrek akan susah untuk berkembang. Gunakan secukupnya saja, tidak perlu terlalu penuh ataupun menutupi dari batang anggrek. Cukup mudah, cukup simpel. Nah, tentunya sebelum dan sesudah kita menanam anggrek, awali dengan doa. Nah, setelah seperti ini, dengan waktu 3 atau 4 hari baru Bunda siram supaya akar tidak busuk. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Salam pecinta anggrek Nusantara.